Sekarang ada lembaga-lembaga tertinggi dari NU. Yang pertama ada Mustasyar. Mustasyar ini adalah penasihat. Mustasyar ini adalah isim fa'il. Fi'il madinya adalah istasyaro atau berkonsultan. Mustasyar ini diisi oleh tokoh-tokoh yai sepuh atau ulama sepuh sebagai penasihat dari seluruh sistem-sistem ke-NU-an ini. Lembaga kedua diisi oleh Surya. Surya ini adalah pemimpin tertinggi atau yang dinamakan leader. Pengurusnya biasanya dari para ulama dan para cendekiawan Nahdlatul Ulama. Tugasnya adalah sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga diisi oleh Tanfidiyah atau eksekutif, atau nama lainnya adalah pelaksana yang berkewajiban memimpin organisasi. Tugas-tugasnya adalah memimpin jalannya organisasi sehari-hari, melaksanakan program Jam'iyah Nahdlatul Ulama, membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat Jam'iyah yang berada di bawahnya, dan terakhir menyampaikan laporan secara berskala kepada pengurus Surya tentang pelaksanaan tugas-tugasnya. Sekarang perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama ada beberapa. Yang pertama ada Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, ini di bidang pendidikan. Yang tadi LDNU di bidang penyiaran. Terus Robito Ma'had Al-Islamiyah, tugasnya dalam melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam bidang ekonomi. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama ini di bidang pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan. Kemudian Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama ini di bidang kesejahteraan keluarga. Ketujuh, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini di bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum, ini tugasnya melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama. Terus ada lagi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodako Nahdlatul Ulama, disingkat LAZIS NU. Yang ke-11 Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. Yang ke-12 ada Lembaga Batsul Masail, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang tematik dan aktual yang memerlukan kepastian hukum. Kemudian ada Lembaga Takmir Masjid Indonesia. Kemudian 14 ada Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Lajnah. Lajnah ini adalah komite atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, Lajnah ini ditetapkan pada Muktamar NU ke-31 tahun 2004 di Boyolali, Jawa Tengah. Antara lain ada Lajnah Falakiyah dan Lajnah Ta'lif wa Nasr. Falakiyah ini yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengurus masalah hisab dan ru'iyah serta pengembangan ilmu falak. Kalau Lajnah Ta'lif wa Nasr ini mempunyai tugas untuk mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keenam ada Badan Otonom. Badan Otonom sebagai perangkat yang bertugas menjalankan program NU sesuai dengan basis keanggotaannya. Ini ada beberapa badan otonom di NU. Yang pertama Muslimat Nahdlatul Ulama. Ada juga Fatayat Nahdlatul Ulama. Fatayat ini adalah perempuan muda NU berusia maksimal 40 tahun. Ada juga Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama atau GP Ansor NU, ini maksimalnya umur 40 tahun. Ada juga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau disingkat IPNU, ini maksimal umur 27 tahun. Ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau disingkat IPPNU, ini juga maksimal berusia 27 tahun. Yang terakhir ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disebut
PMII. Anggota PMII adalah mayoritas mahasiswa. Organisasi ini lahir pada 17 April 1960 di Surabaya, dengan ketua umum pertamanya adalah Mahbub Junaidi. Kelahiran PMII bermula dari Departemen Perguruan Tinggi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Sementara itu, badan otonom yang berbasis keanggotaannya berdasarkan keprofesian dan kekhususan lainnya. Yang pertama ada Jam'iyah Ahli Thoreko Al-Mu'tabar An-Nahdliyah atau Jetman. Ada juga Jam'iyah Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Ada juga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ada juga Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Ada juga Pencak Silat Pagar Nusa. Ada juga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, ada juga Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, yang paling akhir ada Ikatan Seni Hadroh Indonesia Nahdlatul Ulama. Badan otonom tidak sama dengan lembaga atau lajnah, karena badan otonom mempunyai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, dapat memiliki kepengurusan sendiri, memiliki keleluasan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama, dan terakhir mempunyai anggota perorangan.